Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk infak fi sabilillah, dan kita siap untuk berjuang, siap untuk berjihad fi sabilillah. Tentu yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah itu yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kalau umat Islam itu kapan dia berjihad? Kalau ada panggilan jihad dari penguasa yang sah. Wa idzastumfirtum fangfiru. Kalau kalian diseru untuk berjihad, maka hendaknya kalian berangkat berjihad fi sabilillah. Maka kalau kita membaca tentang rukun jihad itu ada 5 di sana. Itu jihad yang benar harus mengikuti kelima rukun ini. Yang pertama adalah niatus sholihah, niatnya harus niat yang benar. Jadi tidak boleh niatnya bukan niat yang benar. Niatnya harus ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu harus di bawah penguasa yang sah, atau di bawah bendera penguasa yang sah. Artinya tidak boleh mengatasnamakan jihad berlawanan dengan penguasa yang sah, yakni harus di belakang penguasa yang sah atau atas izin penguasa yang sah. Ini baru disebut dengan jihad fi sabilillah. Kalau di Yogyakarta dulu ada namanya serangan umum 1 Maret, yang memang diseru kepada seluruh rakyat untuk ikut bergerak, untuk ikut berjuang. Kalau di Surabaya dulu ada apa istilahnya? Saya tidak begitu hafal sejarah. Ya, maka begitu seruan datang, maka kemudian berangkat. Kemudian yang ketiga itu harus i'dad. I'dad itu persiapan. Jadi jihad itu harus ada i'dad, persiapan, dan yang utama adalah persiapan ilmu, mana yang boleh, mana yang tidak. Maka kalau kemudian saat ini banyak orang yang mengatakan ada istilah radikal, ada istilah yang lain-lain, sebenarnya Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, jihad di dalam Islam itu bukan radikal kalau kita tahu bagaimana jihad yang sebenarnya. Maka salah satu cara untuk memberantas terorisme itu sesungguhnya adalah pelajari jihad yang benar. Maka orang akan dengan sendirinya meninggalkan bentuk terorisme. Kenapa? Karena tahu jihad yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak. Misalnya dalam Islam tidak boleh membakar tempat ibadah, tidak boleh menyerang orang kaum sipil, tidak boleh menyerang kaum perempuan, tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan misalnya. Jadi ada banyak sekali adab-adabnya. Tentu pada kesempatan ini saya tidak akan mengkaji itu, karena tema bahasan kita bukan masalah jihad. Tema bahasan kita adalah cinta dunia dan takut mati. Pada prinsipnya tadi harus ada i'dad, persiapan ilmu, ilmunya harus matang. Nah, kemudian rukun yang keempat itu harus ridho kedua orang tua. Maka kalau tiba-tiba ada seorang anak yang kemudian dikabarkan melakukan aksi pengeboman misalnya, dan orang tuanya kaget, yakinlah itu bukan jihad, karena jihad itu harus izin orang tua terlebih dahulu. Jadi jihad itu harus izin orang tua terlebih dahulu. Kemudian yang kelima itu harus taatul imam, taat kepada panglima, taat kepada komandan. Tidak boleh kemudian ketika disuruh maju malah melarikan diri, mundur, mulih wae aku ngopo wedi. Ya. Nah, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 5 rukun jihad. Apa tadi? Yang pertama, niat yang benar. Yang kedua, tahta royatil imam, di bawah bendera penguasa yang sah. Yang ketiga, harus i'dad atau persiapan ilmu. Persiapan tidak cuma ilmu ya, senjata dan lain-lain. Tentu ini harus di bawah penguasa yang sah. Yang keempat, ridho kedua orang tua. Yang kelima, apa ya? Yang kelima, taat kepada pimpinan atau kepada komandan. Nah, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kebinasaan umat ini salah satunya adalah karena cinta dunia, tidak mau berinfak fi sabilillah, menopang ekonomi umat. Yang kedua, takut mati atau meninggalkan jihad fi sabilillah.
Jadi sehingga kita dianjurkan untuk bisa melakukan perjuangan ini. Tentu untuk saat ini di negeri kita sebagai Darul Amni, negeri yang aman, maka jihadnya bukan jihad qital, bukan jihad perang, karena jihad itu ada banyak ragamnya. Tetapi Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ada jihadun nafsi, jihad untuk diri sendiri, ada jihadus syaitan, jihad melawan setan, ada jihad ala ahli dzulmi wal ma'asi, ada jihad kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang bermaksiat dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ada jihad kepada orang kafir. Dan jihad kepada orang kafir pun dalam Islam, orang kafir itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 4 tipe orang kafir dan hanya 1 yang boleh diperangi. Yang pertama ada namanya kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi ini tidak boleh diperangi. Jadi kafir dhimmi itu orang kafir yang hidup di sekitar kita, yang mereka tidak mengganggu umat Islam, itu tidak boleh diperangi. Bahkan Nabi mengatakan, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa mengganggu kaum dhimmi, maka akan jadi musuh Nabi pada hari kiamat. Nah, yang kedua itu ada namanya kafir muahad, orang kafir yang sudah terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kita tidak boleh mengkhianati perjanjian damai tersebut dengan menyerang lebih dulu. Jadi disinilah Islam, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kalau mereka tepati janji, kita wajib menepati janji meskipun kepada mereka adalah mantan musuh. Dulu pernah memusuhi, ada perjanjian damai, wajib untuk ditaati. Yang ketiga itu ada namanya kafir mustakman, orang kafir yang minta jaminan perlindungan keamanan. Itu tidak boleh pula untuk diperangi. Yang boleh diperangi hanya orang kafir harbi saja. Jadi hanya orang kafir harbi saja. Itu dalam kondisi negara sedang berperang. Kalau tidak sedang berperang, maka diserahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi tidak boleh main hakim sendiri ketika nanti ada orang kafir harbi yang menghina umat Islam. Tidak boleh kemudian kita datang ke sana lalu bawa pisau ditusuk misalnya, atau bawa rantai ditekek misalnya. Terus apa meneh? Itu tidak boleh. Tapi serahkan kepada pihak yang berwajib, karena dalam posisi negeri yang sedang aman atau tidak terjadi perang. Baik.